Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah bangsa Nabat. Bangsa Nabat adalah bangsa Arab kuno yang mendiami Jazirah Arab Utara dan Levant Selatan. Pemukiman mereka, yang paling menonjol adalah Rakmo, sekarang Petra, Yordania, yang diperkirakan sebagai ibu kota mereka, memberikan nama Nabatene kepada daerah perbatasan Arab yang membentang dari Sungai Eufrat ke Laut Merah. Bangsa Nabat muncul sebagai peradaban dan entitas politik yang unik antara abad ke-4 dan ke-2 sebelum Masehi, dengan kerajaan ini berpusat di sekitar jaringan perdagangan yang dikontrol secara longgar yang membawa kekayaan dan pengaruh yang cukup besar di seluruh dunia kuno. Dideskripsikan sebagai bangsa yang sangat independen oleh catatan Yunani Romawi kontemporer, bangsa Nabataya dianeksasi ke dalam Kekaisaran Romawi oleh Kaisar Trajan pada tahun 106 M. Budaya individu bangsa Nabataya yang mudah dikenali dari ciri khas keramik yang dilukis dengan halus, diadopsi ke dalam budaya Yunani Romawi yang lebih besar. Mereka kemudian memeluk agama Kristen selama era Romawi akhir. Jane Taylor menggambarkan mereka sebagai salah satu bangsa yang paling berbakat di dunia kuno. Bentuk asli dari nama Nabatayan adalah Nabaatu, yang dicatat dalam bahasa Akadia Babilonia sebagai Nebaati, dan merupakan bentuk jamak fa'alatun yang melenceng dari nab dari istilah bahasa Arab Nabu, yang berarti orang terhormat. Nama Nabaatu ini mengalami dua evolusi utama, dengan penghilangan hamzah glotal berhenti menghasilkan bentuk nabu, dan penggantian hamzah dengan aproksimasi palatal bersuara y yang menghasilkan bentuk nabayatu. Nama Nabatayans dicatat dalam sumber-sumber Akadia sebagai Nebaati, Nabayate, Nabayati, Nabaitia, Nabaitaya, Nabatua, dan Nabayati. Dalam sumber-sumber Latin, nama orang Nabataya tercatat sebagai Nabataei. Suku Nabat membentuk kerajaan Nabat yang berdiri sejak abad ke-9 sebelum Masehi, hingga 40 Masehi. Suku Arab Nabat ini pernah dijajah oleh Romawi dan dijadikan bagian dari provinsi Kekaisaran Romawi, yang diberi nama Arabia Petraea. Nama Petra yang artinya batu ini diberikan oleh orang Roma yang menjajahnya pada tahun 106 sebelum Masehi. Kolonial oleh bangsa Romawi ini hanya berlangsung seabad. Sejak itu, denyut kehidupan di kota ini merosot, lalu hilang ditelan zaman. Petra ditemukan kembali oleh petualang asal Swiss, Johann Burchard pada tahun 1812, dan sejak itu, dunia pun mulai mengenalnya. Bangsa Nabat juga mahir dalam berdagang dan mereka pernah memfasilitasi perdagangan antara bangsa-bangsa lain, seperti Cina, India, Timur Jauh, Mesir, Suriah, Yunani dan Romawi kuno. Mereka menjual barang seperti rempah-rempah, kemenyan, emas, hewan, besi, tembaga, gula, obat-obatan, gading, parfum, kain, dan lain-lainnya. Dari asal-usulnya sebagai kota benteng, Petra menjadi persimpangan komersial yang kaya antara budaya Arab, Assyria, Mesir, Helenistik Yunani dan Romawi kuno. Tidak seperti masyarakat lain waktu mereka, tidak ada perbudakan di Nabat dan setiap anggota masyarakat memberikan kontribusi dalam tugas-tugas kerja. Pengendalian rute perdagangan ini dianggap sangatlah penting, di antara daerah dataran tinggi Yordania, Laut Merah, Damaskus dan Arab bagian selatan. Pada masa lampau rute perdagangan ini dianggap sebagai darah kehidupan kerajaan Nabat. Sebenarnya kawasan bangsa Nabat ini mencangkup kawasan yang sangat luas, mulai dari Madain Shaleh di Madinah, sampai kawasan Petra di Jordan dan Damsyik di Syria. Namun rumah-rumah batu yang lebih menonjol dijadikan kawasan wisata itu, adalah Petra di Jordan. Peradaban mereka mengalami kemajuan antara tahun 400 sebelum Masehi dan 200 sebelum Masehi, dengan meninggalkan berbagai monumen, di antaranya wilayah pekuburan di atas bukit berbatu. Penulisan bahasa Nabat menggunakan abjad Nabat. Kaum Nabat adalah ahli dalam memahat dan mengukir batu-batu alam pegunungan yang berwarna merah. Mereka juga ahli membuat patung batu, di antaranya yang terkenal adalah Hubal. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe, agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.